Semanta di dada, semanta di jiwa, semanta jaya. Welcome back Mandala Podcast. Halo, kembali lagi di Mandala Podcast. Bersama saya Niko Arwijaya dan saya Sekar Haiji Kadita. Kami dari SMA Negeri 1 Talun. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu baik dan bahagia serta selalu jaga kesehatan teman-teman semua ya. Oke, untuk Kak Niko sendiri gimana kabarnya hari ini? Kabar baik nih dari saya. Bagaimana dengan Kak Sekar sendiri? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Nah, Kak Niko, di podcast kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik ya. Yaitu pembelajaran di era pandemi. Dan SMA Negeri 1 Talun pun sudah menyiapkan nih banyak sekali platform-platform yang digunakan untuk menyambut pandemi ini. Bukan menyambut sih, karena kan pandemi ini datang tiba-tiba. Dan sudah setahun lebih nih kita merasakan pandemi ini. Dan SMA Negeri 1 Talun juga punya e-learning yang tempat kita untuk ulangan. Sebelum pandemi kan e-learning juga dimanfaatkan untuk ulangan. Dan di pandemi kita juga menggunakan e-learning juga untuk mengumpulkan tugas dan mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru ya, Kak Niko ya. Dan untuk mendapatkan materi juga dibantu dengan platform yang lainnya seperti virtual meeting. Kita juga mendapatkan materi dari situ. Oh ya, jadi karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu guru, akhirnya kita terpaksa untuk mencari cara lain, yaitu dengan menggunakan virtual meeting ya, kan Niko ya. Meeting. Oke, jadi ini kan pandemi datang, Kak Niko nih sudah sempat merasakan belajar di SMA Negeri 1 Talun saat non pandemi nih. Jadi situasinya masih normal ya. Itu gimana perbedaan yang dirasakan setelah pandemi dan sebelum pandemi? Perbedaan yang paling kelihatan nih, interaksi tadi. Kita saat sebelum pandemi kita bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, lalu dengan teman-teman kita. Namun saat pandemi ini kita harus terpaksa untuk mengurangi nih interaksinya dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman kita. Ya dengan itu tadi, platform yang disediakan oleh sekolah dan juga dari Bapak Ibu guru pun juga banyak sekali menggunakan aplikasi-aplikasi sendiri juga. Nah, untuk Kak Sekar sendiri nih, kebetulan kan Kak Sekar juga di kelas akselerasi. Bagaimana cara untuk membagi waktu ketika pandemi ini dan juga bagaimana menghadapi pandemi ini untuk tetap belajar dan tetap mendapatkan nilai yang bagus? Oh ya, kalau itu kita kan di era pandemi ini interaksi sama guru kurang nih ya Kak ya. Jadi mau nggak mau kita harus memiliki kesadaran belajar mandiri yang tinggi. Jadi kalau misalkan waktu sebelum pandemi kan jadwal pelajaran sudah diatur oleh sekolah. Ada belnya juga kan yang menandakan waktu ganti pelajaran. Nah kalau di rumah ini kan nggak ada belnya. Nah kita harus bikin sendiri nih. Jadi saat waktu sekolah dari jam 7 sampai jam 12 siang ya Kak ya. Nah itu kita kalau bisa bikin alarm mungkin. Kita pakai alarm HP untuk pergantian jadwal pelajaran. Jadi tetap tertata untuk mengerjakan tugas yang didapat dan juga tidak ketinggalan untuk absen. Absen kan? Itu sangat luar biasa membuat kita untuk terus membuka HP dan untuk mengecek ini waktu jam berapa, kita harus absen apa. Benar banget. Makanya kita harus tetap tahu nih sekarang nih jadwal pelajaran apa, jangan sampai ketinggalan absen karena di pembelajaran online ini absen jadi satu hal yang sangat penting ya. Soalnya kalau misalkan kita ikut pelajaran tapi kita nggak absen itu kan kita dianggap alfa jadi tidak masuk. Iya, kalau di sebelum pandemi kan asalkan kita masuk bakal di absen gitu kan. Ya itu tadi sih kesannya saat pembelajaran online. Terus kalau Kak Niko sendiri mungkin ada suka dukanya gitu ya? Kalau suka dukanya saat pandemi, sukanya sih kita dapat memanfaatkan waktu untuk berangkat. Sebelumnya kan kita harus berangkat dulu. Nah ini kan tidak perlu berangkat ke sekolah. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk yang hal-hal yang lainnya. Seperti dan aktivitas. Kalau dukanya sih banyak sekali ya. Itu tadi kita tidak bisa melakukan interaksi dengan banyak orang. Bapak Ibu guru, teman-teman. Kegiatan sekolah juga. Kegiatan sekolah pun berbeda sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Nah kalau nggak salah nih Kak Niko kan dulu sempat jadi pengurus OSIS SMA Negeri 1 Talun ya. Pastinya tahu dong kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 1 Talun yang sangat meriah kalau di masa sebelum pandemi. Dan gimana sih tindakan dari pengurus OSIS untuk kegiatan-kegiatan itu? Menerima pandemi terpaksa harus memutar otak
untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan tersebut meskipun dalam pandemi, seperti live streaming saat kegiatan, dan juga menghasilkan Mandala Podcast ini juga dihasilkan ketika awal masa corona. Iya. Dan itu kita harus terpaksa untuk terus melakukan Inovasi-inovasi baru. Iya, dengan literasi kan ini kita sudah mendapatkan informasi-informasi meskipun secara virtual itu tadi. Iya betul banget. Jadi informasi tetap bisa didapatkan dari manapun gitu ya. Iya. Jadi Mandala Podcast ini juga termasuk proker rutin gitu ya Iya, kayaknya. proker rutin sebulan sekali dari Sekti 9, yaitu yang mengurus tentang teknologi. Nah ya, jadi walaupun di masa pandemi, pembelajaran tidak hanya berlangsung di kelas, tapi juga ada pembelajaran yang dapat didapatkan dari luar kelas. Jadi seperti materi pokok sekolah, kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi dari ini ya, programnya OSIS ini ya. Di YouTube Semanta TV itu banyak sekali video-video yang kami buat untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang dari OSIS. Oke, keren banget sih SMA Negeri 1 Talun kita tercinta ini. Oke, nah berhubungan dengan itu tadi, pembelajaran di masa pandemi ya, banyak banget suka dukanya yang dirasakan. Dan sekarang juga kita alhamdulillah udah bisa merasakan pembelajaran tatap muka ya, walaupun dibagi di 2 sesi. Iya, jadi 50% ya kayak. Walaupun nggak bisa langsung ketemu dengan teman-teman sekelas ya, tapi setidaknya sudah bisa berinteraksi dengan guru. Ya, itu yang paling penting, karena duka yang paling luar biasa ketika pandemi tidak bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu guru. Jadi materinya jadi lebih sulit didapatkan ya. Dan kurang masuk nih. Jadi emang kita harus dituntut belajar lebih keras lagi ya. Belajar sendiri tuh lebih sulit emang ya. Kalau tanpa bimbingan Bapak Ibu guru. Langsung ketika kita berinteraksi. Nah, kalau berinteraksi langsung kan kita bisa langsung tanya jawabnya lebih mudah, terus memahami materi yang disampaikan juga lebih mudah gitu ya kayak. Iya. Juga kan kita bisa maju nih di kelas. Mau ada pertanyaan kan langsung dijawab seperti itu. Kalau secara online kan kita harus mengerjakan tugas satu persatu, dan kemungkinan untuk plagiasi juga sangat banyak ketika pandemi. Nah, ketika seperti ini kan kita harus maju ke depan, harus bisa bagaimana pembelajaran itu bisa masuk ke diri kita sendiri. Iya, jadi memang kesadaran dari diri sendiri itu sangat penting ya. Penting. Karena mau bagaimanapun apa yang kita dapatkan itu untuk kita sendiri juga. Kita sendiri. Iya, oke. Nah, ngomong-ngomong tentang itu tadi, SMA Negeri 1 Talun ini punya slogan yang bunyinya tiada hari tanpa prestasi ya kan kayak. Tanpa prestasi. Kalau di masa sebelum pandemi pastinya prestasinya luar biasa banyaknya Senin dong. Itu selalu ada yang dipanggil untuk mendapatkan piala ketika upacara. Oh, jadi pengumuman upacara gitu ya kayak. Iya, saat pengumuman upacara itu pasti ada yang mendapatkan piala. Keren banget. Dan saya lihat juga walaupun di masa pandemi sekarang ini SMA Negeri 1 Talun nih prestasinya tidak surut ya kayak. Iya. Mulai dari siswa-siswanya juga prestasi sekolah. Iya. Perpustakaan kita Sasana Abipraya juga mendapatkan juara 2 di provinsi untuk perpustakaan sekolah terbaik nih. Nah, itu membuktikan bahwa perpustakaan Sasana Abipraya SMA Negeri 1 Talun ini memang luar biasa. Ya, dan bisa mendukung pembelajaran yang berjalan di SMA Negeri 1 Talun. Terus karena di masa pandemi ini perpustakaan juga SMA Negeri 1 Talun digital. Iya, jadi bisa tidak usah datang langsung ke SMA Negeri 1 Talun, tapi cukup bisa menggunakan handphone atau gadget kalian untuk mendownload Ismanta di Google Play Store. Nah, itu bisa kalian meminjam langsung di situ secara digital, dan membaca langsung pun bisa di situ, dilakukan di situ. Jadi sangat banyak sekali inovasi-inovasi baru yang didapatkan saat masa pandemi ini oleh SMA Negeri 1 Talun, yang tentunya sangat berguna bagi pembelajaran semua kegiatan dan pembelajaran yang berjalan di SMA Negeri 1 Talun. Nah, oke, Kak Niko, karena ini sepertinya cukup nih ngobrol kita hari ini. Gimana pembahasan kita hari ini? Ya, luar biasa, kita dapat mendapatkan ilmu. Antara lain saya dengan Kak Sekar sendiri juga banyak sekali ilmu yang saya dapatkan nih di Mandala Podcast pada saat ini. Oh ya, oke. Itu tadi teman-teman pembahasan yang saya Sekar Hayu Jagadita dan Niko Ariwijaya bicarakan di podcast Mandala Podcast kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi diri kami ya khususnya, dan juga untuk teman-teman semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.